Penyidik Satuan Reskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan menetapkan Rian Ardiansyah 28 tahun sebagai tersangka penganiayaan balita berinisial MA 2 tahun hingga nyawanya tak tertolong. Rian tak lain adalah pacar dari ibu korban. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya memukul MA dengan menggunakan gagang sapu dan satu buah balok kayu. Kasih Humas Polres Luwu, Ibtu Yakobus Rimpung, menyebut Rian dijerat dengan pasal terkait perlindungan anak. Kata Yakobus, kronologi bermula saat pelaku sedang beristirahat dan mencium bau aroma kurang sedap dari arah korban. Setelah diperiksa, korban kedapatan buang air besar. Dari situ pelaku memerintahkan korban untuk membersihkan dirinya ke kamar mandi. Pelaku kesal setelah korban tak langsung masuk ke kamar mandi, melainkan memilih berhenti di area dapur. Akhirnya 2 pukulan gagang sapu mendarat di paha kiri, sementara 1 pukulan mengarah ke bagian belakang tubuh korban. Kata Yakobus, korban sempat pingsan sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa. Namun nahas, MA dinyatakan meninggal dunia. Penyidik kasus Rian, Aibtu Ismail, membeberkan hubungan asmara pelaku dengan ibu korban sudah terjalin selama 3 tahun. Selama mereka berpacaran, tindakan kekerasan fisik juga pernah dilakukan pelaku kepada korban. Ismail mengaku pihaknya masih terus melakukan pendalaman kasus dengan menggali keterangan saksi. Penyidik Satuan Reskrim terus menggali keterangan dari Rian, tersangka penganiayaan MA hingga meninggal dunia. Rian digiring 2 personel dari ruang tahanan oleh 2 anggota Satuan Reskrim Polres Luwu menuju ruang penyidik. Tangan Rian tampak terborgol serta mengenakan baju tahanan berwarna orange. Di hadapan Aibtu Ismail, Rian hanya bisa tertunduk lesu sambil menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Rian mengaku nekat melakukan tindakan kekerasan tersebut lantaran terpancing emosi akibat masalah sepele. Pada malam kejadian, sambung Rian, korban buang air besar atau BAB di celana dan dianggap tidak menuruti perintahnya. Peristiwa nahas tersebut terjadi di rumah kontrakan yang berlokasi di Lamundre, Kecamatan Belopa Utara pada Kamis 20 November 2025 malam. Kepada penyidik, Rian menuturkan kronologi bermula saat ia sedang beristirahat dan mencium bau aroma kurang sedap dari arah korban. Rian kemudian memerintahkan korban untuk membersihkan dirinya ke kamar mandi. Namun menurut Rian, korban tidak segera beranjak. Hal inilah yang memicu amarahnya. Awalnya, Rian mengambil sapu dengan dalih hanya untuk menakut-nakuti agar korban segera bergerak. Kekerasan tidak berhenti di situ. Saat korban mulai berjalan menuju kamar mandi, namun sempat berhenti di area dapur, emosi Rian kembali memuncak. Ia meletakkan sapu dan beralih mengambil sebuah balok kayu. Rian kemudian menghentakkan balok kayu tersebut ke lantai hingga mengeluarkan bunyi. Itu dilakukan sebagai pesan peringatan agar korban segera masuk ke kamar mandi. Hantaman benda tumpul tersebut membuat korban menangis dan terjatuh. Di kamar mandi, Rian sempat menarik tangan korban sampai terjatuh. Rian menambahkan korban sempat kembali berdiri sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Usai dari kamar mandi, korban kemudian berjalan menuju depan kamar hingga akhirnya pingsan. Itu sebelum kejadian, Rian. Malam sebelum kejadian. Tindakan apa yang kau lakukan kepada Saya suruh masuk kamar mandi, baru dia tidak mau lagi, Pak. Saya pukul 2 kali. Mengancam. Saya pukul ke dinding. Baru dia Pak berdiri. Nah, terus Ya. terus kau pakai apa lagi? Balok kayu. Pakai balok. Ya, Pak, sekali. Pada saat kau pukul pakai sejalan. Ya, Pak. Dan pada saat kapan ini anak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Pas depan kamar, Pak. Pas depan kamar. Ya. Saya masuk ke kamar ambil celananya, Pak. Pingsan, Pak. Dia pingsan di situ. Saya sempat Pak. Kebuntur kepala bagian belakang. Oh, ketika dia pingsan. Ya. Terus apa tindakanmu ketika kau tahu ini anak-anak dalam keadaan pingsan? Waktu saya keluar, Pak. Keluar dari kamar. Lihat nih matanya lari naik, Pak. Matanya lari naik. Ya. Ibunya kemana waktu itu? Di tempat kerjanya, Pak. Oh, di tempat kerjanya. Berarti pada saat kejadian ibunya tidak ada. Di sini bisa dijelaskan motif pelaku melakukan penganiayaan dan sudah berapa kali melakukan aksi penganiayaan hingga korban dinyatakan meninggal dunia?
Baik, terima kasih. Jadi perlukan saya jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa terkait kasus ini yang mana anak korban yaitu saudara MA yang dilakukan oleh saudara R, bahwa motif dari kejadian tersebut itu adanya kekesalan pelaku terhadap korban, yang mana ketika korban sering menangis, di situ pelaku merasa terganggu sehingga melakukan pemukulan terhadap saudara terhadap korban. Demikian. Kalau boleh dijelaskan Pak, itu ada beberapa kali pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap korban Pak? Saya jelaskan bahwa terkait berapa kali, jadi saya jelaskan bahwa sudah sering kali terjadi dan puncaknya yaitu pada saat kejadian ketika korban menangis dan buang air, kemudian pelaku hendak membersihkan kotoran korban, namun korban ini menangis sehingga pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sapu dan balok pada bagian belakang, dan terakhir pelaku menarik tangan korban sehingga terbentur ke tembok. Demikian. Kalau korban sendiri Pak dinyatakan meninggal di mana atau bagaimana? Bahwa setelah korban dianiaya oleh pelaku, kemudian pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Kalau boleh tahu Pak, pasal yang diprasangkakan terhadap pelaku dan ancaman hukumannya sendiri seperti apa? Jadi pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ancaman hukumannya 15 tahun atau denda 3 miliar. Oke. Lalu apalagi yang kau lakukan terhadap korban ini? Di kamar mandi Pak, saya tarik waktu hari. Sudah ditembak Pak. Di kamar mandi kau tarik, Ya, tarik kok baru jatuh. kau tarik baru Jatuh terbentur kepalanya Pak. jatuh terbentur kepalanya di mana? Di tembok Pak. Di lantai atau di dinding kamar mandi? Ini kamar mandi. Di kamar mandi. Ya, Bagaimana caranya kau tarik sampai dia jatuh kepalanya terbentur di kamar mandi? tarik ini Pak. Di belakang kedua ini tarik. Apanya kau tarik? Tangannya Pak. Tangannya? Licin lepas Pak. Kau tarik begini, kau tarik begini, Ya. baru Lepas tangan Pak. lepas tanganmu, baru bagaimana sampai bisa terbentur kepalanya? Lepas tangan. Lepas tangan. terus? Iya, ini Pak. Iya kan lepas tanganmu, bagaimana sampai bisa terbentur kepalanya? Tarik keras Pak. Oh, kau tarik keras, sampai terbentur kepalanya di lantai. Bagian apanya terbentur di lantai? Kepala bagian belakang, belakang tengah, kiri atau kanan? Sini Pak. Kiri. Oh, kiri. Ketika kepalanya terbentur pada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.